Shalom. Shalom kakak. Dana gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik aja kakak. Kakak juga gimana? Puji Tuhan, kabar baik. Dana kelas 12 kan? Iya kak, udah kelas 11. Pasti lagi sibuk ya persiapan ujiannya. Iya kak, lagi persiapan banget ini. Oh iya, Dana kan mau tamat kan. Terus kemarin juga Dana mau tanya-tanya tentang pengalaman kuliah atau ada sesuatu. Kan Dana nanya kemarin. Itu nanya apa deh? Jadi gini kak, Dana mau nanya, kan di kuliah itu ketika kita mau masuk, Dana orangnya susah berbaur sama orang. Kakak tahu nggak tips biar bisa berbaur dengan cepat sama orang-orang atau orang-orang baru di kuliah nantinya? Cara berbaur ya. Iya sih, karena kalau kuliah itu kita pasti jumpakan sama orang-orang baru yang bisa aja berasal dari daerah-daerah yang berbeda-beda dengan kita kan, terus harus menyesuaikan diri gitu. Kalau dari kakak sendiri sih, yang ini yang emang udah kakak terapkan ya, kalau ada orang baru tuh menurut kakak sih tetap percaya, pertama dulu tetap percaya sama diri sendiri, terus jangan takut buat ngomong duluan. Kalau bisa sih harus dari kita sendiri yang mulainya, jangan kita tunggu orang lain buat ngomong duluan sama kita. Bahkan lebih bagusnya itu sama-sama saling memulai gitu loh, biar percakapan dan komunikasinya nyambung. Karena nanti kalau misalnya kita saling nunggu kan, jadi kayak agak kaku gitu, agak canggung pembicaraan kalau misalnya sama-sama malu buat ngomong duluan kan. Terus menurut kakak sih ramah apalagi karena sama orang yang baru dikenalkan. Terus harus sopan, dan intinya sih kasih first impression yang baik lah, walaupun sebenarnya kadang ya kita dapat first impression dari orang lain itu kurang baik, tapi harus tetap berpikir positif sih, karena kalau misalnya kita berpikir negatif itu kadang kan orang yang kalau misalnya pertama kita jumpa itu dia kayak nggak baik lah first impression kita kan. Tapi bisa aja nanti kalau misalnya kita udah dekat, kita udah teman samanya kan, beda dari yang pas kita pertama jumpa. Terus kalau misalnya ini kan kita baru kenal, terus jangan ragu-ragu buat minta bantu. Terus kalau minta bantuan juga harus sopan lah. Terus biar kalau misalnya dia juga minta pertolongan, kita juga bantu, kayak saling membantu itu sih sama kakak yang udah kakak terapin sendiri, dan itu juga hasilnya baik sih sampai sekarang. Jadi satu lagi kak, Dana mau nanya, kan kuliah itu identik dengan namanya tugas-tugas kan kak, beda kayak masa-masa sekolah lainnya. Dana mau nanya, gimana cara bagi waktu yang bagus untuk belajar itu tanpa mengganggu kesehatan kita gitu loh kak. Oh iya sih, anak kuliah itu pasti identik dengan tugas yang banyak kan, apalagi kalau misalnya tugasnya itu dikasih di rentang waktu yang sedikit, atau enggak rentang waktunya lama tapi tugasnya juga banyak gitu kan. Kalau dari kakak sendiri sih prioritaskan yang benar-benar penting duluan. Misalnya nih ada tugas kuliah, terus ada juga tugas pribadi. Tugas pribadi ini maksudnya di luar tugas kuliah ya. Nah, menurut kakak sih duluankan aja tugas kuliah yang mepet itu, walaupun tugas pribadi kita tadi itu juga penting sih, tapi kayak lebih tenang aja gitu kalau misalnya tugas kuliah dikelarin duluan. Tapi ujung-ujungnya sih tergantung sama case juga sih, dan penyesuaian waktu juga. Terus bukan melarang untuk ambis atau untuk pintar atau untuk mencari pengetahuan yang lebih lagi kan, tapi menurut kakak belajar tuh sewajarnya, jangan sampai mengganggu kesehatan juga, karena kan kesehatan juga itu kan prioritas paling penting kan. Jangan sampai sakit, apalagi kalau misalnya sakitnya parah kan.
Nah, terus kalau misalnya Dana ada dengar-dengar berita kan kalau sampai-sampai orangnya itu sakit, terus ada yang meninggalkan, sampai-sampai meninggalkan. Nah, jangan takut sama berita itu karena pada kenyataannya walaupun sebanyak itu tugasnya sebanyak apapun tapi masih bisa bebas lah, bisa bebas, terus bisa me time juga. Buktinya kan di IG, di story IG kan atau di story WA kadang kita lihat banyak orang-orang yang storyin mereka lagi di luar, lagi me time, lagi apa, yang penting lah self healing dari tugas-tugas yang banyak itu. Jadi kayak bukan karena nggak ada tugas sih mereka, tapi mereka kayak nggak nunjukin sama publik gitu. Mereka cuma lagi self healing, memperbaiki dari tugas yang banyak gitu. Intinya dunia perkuliahan nggak seburuk itu sih. Terus nggak semenakutkan yang kita dengar-dengar juga kan. Yang penting kita jalani aja. Terus kakak mau pesan juga sih kalau misalnya di perkuliahan itu jangan sampai, istilahnya itu jangan sampai punya musuh lah, karena dalam perkuliahan itu bagusnya kita perbanyak teman, perbanyak relasi, karena selama kita kuliah itulah yang paling penting, relasi dengan orang lain, karena di kuliah itu kita nggak bisa hanya sendiri gitu loh, kita butuh orang lain, butuh teman yang kayak saling mendukung lah, yang support kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita jauhkan dari orang tua, jadi kita butuh orang lain yang secara fisik ada sama kita gitu. Itu sih. Makasih ya Kak. Oke, ada lagi nggak nih? Itu aja sih Kak. Itu aja yang masih ragu-ragu Dana dan pengen nanya itu aja. Yang penting kayak yang kakak bilang tadi lah, jangan tetap andalkan Tuhan aja lah, itu intinya. Makasih Kak. Oke, semangat. Makasih ya Kak juga. Oke.